kesekian lagi. Berapa? Kesekian. Yang keempat dan kelima. Pertama, menyamakan kedudukan manusia. Ya, mau LGBT dia, mau WTS dia, mau Soleh dia, mau Abu Bakar dia, mau Abu Jahal dia, mau Abu Lahab dia. WTS, wanita tunasusila, WTS tau. Kupu-kupu malam tau. Betina-betina yang jelek tahu. Perempuan yang jalang, liar, nggak ada aturan. Kalau laki-laki preman, kalau perempuan PTS. Ya preman dengan itu cocok itu. Nggak ada aturan, nggak bisa diatur. Orang Islam bagaimana dia? Kenapa orang Islam itu dibilang Islam? Apa arti Islam? Istislam lillah. Apa itu? Tunduk kepada Allah. Wal inqiyadu li ta'atihi. Ya, selalu menjadikan dirinya untuk taat kepada Allah. Itu dia. Mentaati Allah. Tidak bisa. Jadi itu Islam. Berarti orang yang Islam itu berarti dia siap untuk siap komandan. Komandannya siapa? Allah komandannya, bukan militer lagi, lebih hebat dari militer. Sang Maha Komandan, komandan di atas komandan. Siapa itu? Allah. Kepada itu dia tunduk. Untuk apa kita disuruh tunduk? Tahu? Tunduk itu untuk dilatih agar biasa tunduk kepada yang lain. Itu mestinya. Ya enggak? Harus tunduk kepada yang lain. Jangan suka membangkang. Itu enggak bagus. Yarhamukallah. Ya, apa dibaca ketika bersin? Alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdulillah? Karena Masya Allah, ngertinya. Lebih dari itu apalagi nikmatnya bersin, mengeluarkan penyakit virus influenza. Virus influenza itu yang kita hirup itu masuk dia ke dalam paru-paru, saluran pernapasan. Kita kan jalan. Di jalan itu kan ada beraknya. Wow ya. Ada nasi busuk, ada bakteri-bakteri yang ada di jalan itu, ada bangkai diterbangkan angin, kita hirup. Ada virus enggak? Penyakit kita hirup, bernapas. Ya tinggal dia kalau dia kebetulan yang terhirup enggak tersaring oleh bulu hidung. Kita keluarkan. Jadilah Gak jumpa ya? Jadilah dia bersin. Keluar ya. Jadi demikian. Menyamakan kedudukan seseorang dengan yang lainnya. Ya, menyamakan kafir dengan muslimin, munafik dengan baik-baik, orang jujur dengan orang khianat, sama tuh. Asal warga negara sama hak kedudukannya, HAM-nya sama, hak asasi, hak memilih dan dipilih. Asal tak bermasalah dengan negara dia. Yang kedua, suara terbanyak suara Tuhan. Sementara Allah mengatakan suara terbanyak bukanlah suara Tuhan, tapi suara menyesatkan dari Tuhan. Ada yudilluka an sabilil wa in tuti aksara man fil ardi yarhamukallah. Yudilluka an sabilillah. Yang keempat, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, berkelompok-kelompok.
ya, berpartai-partai. Sementara Allah bilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah, berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Sementara kalau di apa namanya istilahnya? Demokrasi itu apa tadi? Intikhobat. Intikhobat namanya itu. Ya, yang ketiga dicela itu orang berpecah-pecah, wala takunu minal musyrikin, ya. Jangan kamu seperti orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Minal lazina farraqu dinahum, yaitu dari kelompok orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Ya, jadilah dia terbagi-bagi, terpecah-pecah, terkelompok-kelompok, terhizib-hizib, terpecah-pecah. Wa kanu syi'an, jamak dari syi'atun, syiah itu artinya kelompok, penolong, ya. Syi'an wa kanu syi'an, jadilah mereka banyak pecahan, ya, terpecah-pecah, terkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok selalu membanggakan dirinya. Saya ini bersih dari korupsi. Saya punya program makan siang gratis. Ada? Saya akan menggemukkan binatang, ya. Ada binatang yang mau digemukkan. Gitu. Masa manusia jadikan binatang? Tidak mungkin, ya. Ya, kita bikin lapangan kerja, kita gemukkan binatangnya, kita perluas kebunnya. Ya. Selalu dia membanggakan apa yang ada pada dia, pada partainya, pada kelompoknya. Sementara kita dilarang bangga selain berbangga kepada hidayah. Kalau kepada petunjuk dan hidayah yang menyelamatkan dari neraka, azab Allah, itu boleh bangga. Yang memasukkan kita ke surga karena didapat hidayah, itu boleh bangga, senang. Tapi kalau dengan selain itu berbangga tidak boleh. Wala tafrah, jangan kamu selalu membangga-bangga. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang yang sombong lagi membangga-bangga tidak boleh, Allah tak suka. Memuji-muji diri, menjatuhkan lawannya, kelompok lain, itu tidak bagus. Itu bukan dari Islam. Kata Nabi, syibabul muslimin itu adalah fusuk, wa qitaluhu, dan memeranginya, membunuhnya, itu adalah kafir. Begitu agama. Jadi dilarang kita berkelompok-kelompok, membanggakan diri, kemudian menjatuhkan lawan, itu tidak boleh. Ya, banyak macamnya. Apalagi yang selain itu. Nanti akan kembali nanti. Ya. Coba, apa judul pelajaran kita sekarang, ya? Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Tahu taman? Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia apa namanya? Riyadh. Ya. Riyadh. Ini ada larangan kada. Kemarin apa? Di sini ada kada. Kitabul ilmi, bab fadlul ilmi, ta'liman wa ta'liman lillah. Tu'alliman wa tu'alliman lillah. Tu'alliman wa ta'liman. Tu'alliman, belajar dan mengajar karena Allah, ya.
Babu fadlil ilmi, sebuah bab tentang keutamaan ilmu, mengajarkan dan mempelajari ilmu karena Allah. Ya, bab judul yang ke berapa nih? 13, Kitabul Ilmi 13. 13 atau 12? 12. Bab yang 241 ini. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ini ayat. Apa artinya nih? Ini surat Toha ayat 114 nih. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Apa artinya, Lid? Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmuku, ya. Tambahkanlah untukku ilmu. Apalagi ayat yang mendukung ini? Keutamaan ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Apalagi? Surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilm darajat. Ya. Adakah sama? Ini surat Az-Zumar ayat 9. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak ada ilmunya? Sama enggak? Tidak. Ya, ini adalah pertanyaan al-istingkari. Apa nih? Pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Az-Zumar. Hal yastawil ladzina ayat 9. Kalau tadi Toha ayat 114. Sekarang Az-Zumar yang keduanya. Yang ketiganya Mujadilah ayat 11. Yang keempatnya Fatir. Nah, ini ada 4 ayat dalam Quran menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, belajar, mengajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajar. Mengajarkan dan mempelajari ilmu karena Allah. Mujadilah. Bisa mujadalah, bisa mujadilah. Kalau mujadilah apa artinya? Orang yang isim fa'il ini, orang yang mendebat. Ya, orang yang bermujadalah, berdebat, bertanya jawab, mujadilah. Kalau mujadalah orang yang dijidal tentang suaminya. Mujadalah karena suaminya menjihad jadi mujadalah deh. Perempuan yang menjidal suaminya itu dengan Nabi, mujadilah deh. Perempuan yang mendebat suaminya, yang mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, itu mujadilah. Orang yang diadukan disebut mujadalah. Jadi dua-duanya bisa. Ya. Mujadilah ayat 11 berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Siapa lagi? Selain orang yang beriman yang ditinggikan, siapa lagi yang ditinggikan? Orang-orang yang berilmu dia. Orang yang diberikan kepadanya ilmu. Berapa yang ditinggikan? Beberapa derajat. Derajat itu bukan satu derajatnya, tapi banyak derajat. Darajat, bentuk jamak dari darajatun, darajatin. Ya. Itu ayat yang ketiga yang menjelaskan keutamaan ilmu. Belajar dan mengajarkan. Mengajarkan dan mempelajari ilmu agama karena Allah. Karena Allah ya, bukan karena yang lain. Atau ilmunya bukan ilmu syariat, tapi ilmu memang ilmu syariat. Keutamaan ilmu yang dipelajari itu ilmu syariat, bukan ilmu selainnya.
Kemudian mempelajari ilmu itu karena Allah, bukan karena mencari ijazah, bukan karena cari kerja biar dapat gaji banyak, bukan kayak gitu. Tapi karena Allah menuntut ilmunya, mengajarkan ilmu karena Allah, bukan karena fulus, bukan karena materi. Kalau mengajar karena materi namanya apa? Lillahil material. Kalau karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, mengajarkan dan belajar kalau bukan karena Allah itu nanti penyesalan yang ada. Ya, lugi dia, lugi. Ya, harusnya dia menuntut ilmu itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian hadis yang mendukung keutamaan ilmu dan ya mempelajari dan mengajarkan. Ya, mempelajari dan mengajarkan ilmu karena Allah itu apa hadisnya? Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ya. Dari hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan baginya untuknya kebaikan yang paling baik, apa? Bagaimana Allah fakihkan dia, orang yang dikehendaki Allah tadi akan agama, di dalam agama. Apa fakih itu? Fikih, fakih, apa fakih? Orang yang faham agama itu orang fakih. Ya, kalau keilmuannya ada yang dalam namanya fikih. Ya, kalau dalam ilmunya dia fakih, yang didalaminya itu namanya fikih namanya. Ya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang paling baik oleh Allah, Allah berikan kepadanya pemahaman agama. Mengerti dia dengan agama, paham dia. Orang yang tak paham itu biasanya orang munafik. Siapapun yang mengajarinya pasti tidak paham-paham, walaupun Nabi. Tengok Nabi berdakwah sama orang munafik, tidak ada arti apa-apa sama dia. Sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, nggak ada apa artinya, walaupun Nabi yang ngajarin. Karena Allah tutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nauzubillah min dzalik. Ya. Siapa itu? Diberikan petunjuk, tidak diberikan petunjuk, sama aja bagi mereka. Innallazina kafaru. Ya, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. Antar tahum, engkau berikan peringatan kepada mereka, amlam tundirhum, atau tidak pernah kamu beri kepahaman, tidak pernah kamu peringatkan. Sama, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama bagi mereka. Itu siapa itu, Kak? Kafir dan munafik. Munafik itu sebenarnya kafir. Apa beda munafik sama kafir? Tahu? Tahu? Apa? Allahu a'lam kalau kita nggak tahu ya. Ya. Pernah dengar malaikat ditanya sama Allah. Apa dibilangnya? Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu. Malaikat aja nggak gengsi dia. Tahu? Allahu a'lam. Itu harusnya, itu adab. Kalau kita tak tahu sesuatu, kita sebutkan Allahu a'lam, itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Itu orang yang mengembalikan ilmu kepada Allah, itu orang yang paham ilmu itu. Karena yang sempurna ilmunya itu Allah. Allah itu alim. Wa fawqa dhi ilmin alim. Di
Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu, yaitu Allah, Alim. Allah itu Al-Alim, yang maha berilmu. Wa fawqa dzi ilmin alim. Alimun. Surat Yusuf. Wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit. Beda dengan kodok. Kodok dalam tempurung pernah dengar? Apa? Kodok itu dia merasa langit itu yang ada di kepalanya. Begitu tempurung itu, apa yang ada di kepalanya? Tempurung. Kodok dalam tempurung. Ya, dibuka tempurung ternyata ada lagi yang lebih besar langit. Nah, itulah orang kalau yang ilmunya sikit. Seperti kodok dia. Kodok itu dia menganggap tempurung yang ada di kepalanya itu langit. Begitu dibuka tempurung di atas kepalanya itu, ternyata ada yang lebih luas lagi. Langit yang 500 tahun perjalanan baru sampai ke situ. Berapa jaraknya antara bumi dan langit pertama? 500 tahun perjalanan. Langit pertama dan kedua 500 juga. Kedua dan ketiga 500 juga. Ya. 3 ke 4 500 lagi. Ya, 500 lagi sampai ke 7 3.500. 500 kali 7 3.500 tahun perjalanan. Baru sampai ke langit ke-7. Nah, makanya di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Belum ngaji orang kan? Sampai ngaji. Baru jam sekian. Ya, tengok ya. 17.59, jam 6 kurang semenit. Satu hadis lagi ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallam, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad dengki kecuali pada dua hal, dua perkara. Rajulun atahullahu mala. Seorang laki-laki yang Allah berikan mal, harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq fi haq, maka dia berikan, dia infakkan, dia habiskan di dalam apa saja yang ada hak padanya. Setiap yang punya hak diberikannya hak. Hak miskin, hak fakir miskin, hak Allah, fisabilillah. Iya, dia mempergunakannya, menghabiskan di dalam hak harta tadi, ya, di hak, di jalan yang benar, ya, dihabiskannya di jalan Allah, ya, ya, di tempat-tempat yang ada hak harta tadi, ya. Itu satu orang lelaki yang tidak boleh kita hasad kepadanya. Orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia infakkan di jalan-jalan yang benar, dia habiskan, dia belanjakan di tempat yang benar. Kemudian yang laki-laki yang kedua, ya, yang tidak boleh hasad sama dia, rajulun atahullahul hikmah. Seorang lelaki yang Allah berikan hikmah, ilmu, pemahaman yang dalam, fahuwa yaqdi biha. Kemudian dia mengamalkan ilmu tadi. Dia tunaikan hak ilmu, yaitu amal. Hak ilmu itu adalah amal. Ya, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buah. Itu apa? Sampah aja. Daun-daunan itu apa gunanya? Nggak ada. Ya, itulah kalau nasib pohon yang tidak berbuah itu, yang ada sampah daun yang ada. Itu yang dijatuhkannya. Bukan buah manis lezat, tapi sampah-sampah. Itu apa? Capek nyapu ya. Capek membakarnya, ya. Ya, tapi kalau dia berbuah, dia beramal, dia dengan ilmu, itu baru, itu boleh kita hasad. Bukan hasad namanya, ghibthah namanya. Kalau untuk kebaikan itu ghibthah. Kalau hasad itu untuk sesuatu yang jelek, hasad. Tapi kalau kepada yang baik kita iri,
Kalau saya dapat ilmu, saya amalkan ilmu itu, saya tunaikan haknya. Kalau saya berharta, saya infakkan di jalan Allah dengan secara benar, secara betul. Saya habiskan. Tidak saya tahan-tahan, tidak seperti Korun saya. Nah, itu ada niatnya seperti itu namanya ghibthah. Ya, bukan kalau dia kaya mudah-mudahan terbakar rumahnya, mudah-mudahan dibegal di jalan. Nah, itu namanya hasad dengki namanya. Itu sifat iblis pertama kali itu yang dipakai. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.